ketika kerja di bagian HRD. Jadi bagi teman-teman yang besok akan kerja di HRD di sebuah perusahaan, ini adalah contoh pekerjaannya ya. Contoh kerjaan atau mungkin contoh tugas yang akan dilakukan oleh teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan bertugas untuk mengatasi permasalahan yang ada di perusahaan dan membuat semacam program untuk menyelesaikan permasalahannya, memberikan solusi, tentu dari sisi psikologisnya. Nah, nanti kita lihat ya untuk kelompok 5, karena masing-masing kelompok tentu punya variasi kasus yang berbeda-beda, masing-masing kelompok punya lokasi perusahaan yang juga berbeda-beda, dan pasti potensi masalahnya juga akan beda-beda ya. Oke, kita santai aja ya teman-teman ya, sambil ngobrol aja nanti ya. Ini kita kasih waktu terlebih dahulu. Monggo siapa yang mau menyampaikan hasil kegiatannya, waktu dan tempat kami persilahkan. Nanti setelah ini kita akan bahas bareng-bareng ya. Oke, silakan. Baik, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Uh, jadi di sini saya sebagai moderator, kami akan mempresentasikan beberapa masalah yang sudah kami temukan di lapangan, terkhususnya di Bimba Alfat ini di kantor cabang. Sebelum kami memulai presentasinya, Mbak Renata akan memulai dengan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Silakan Mbak Re. Mungkin slide-nya bisa ke profilnya. Selmi, apakah sudah masuk? Ya, baik. Saya sebelum memulai saya akan menjelaskan profil dari Bimba Alfat sendiri. Namanya Bimba Alfat. Kemudian pemilik dari Bimba ini ada Ibu Astuti. Kemudian jenis usahanya yaitu edupreneurship. Kemudian bidangnya di bidang jasa. Bimba Alfate ini berdiri pada tahun 2017. Kemudian alamatnya yaitu di Jalan Swadaya 3, Selangcau, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Kemudian untuk cabangnya sendiri ada di Kartika Wanasari 2, Blok EE, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Next. Ya. Zoom. Lanjut, latar belakang dari Bimba Alfat. Bimba Alfat itu merupakan salah satu lembaga pembelajaran calistung atau baca tulis hitung. Lanjut. Ya. Belum selesai, guys. Halo? Selmi, bisa dilanjutkan? Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, Bimba Alfat itu merupakan salah satu lembaga pembelajaran calistung atau baca tulis hitung untuk anak usia TK hingga pra-SD, demi mempersiapkan anak untuk masuk ke jenjang pendidikan formal dengan percaya diri. Nah, di Bimba Alfat itu ada visi dan misi. Adapun visinya yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak sesuai dengan usia anak. Oke. Sesuai dengan usianya sehingga menghasilkan kemampuan yang optimal. Lalu, misinya, anak bisa baca tanpa dipaksa.
Nah, di Bimba Alfat itu sistem pembayarannya dirancang untuk meringankan orang tua dengan biaya sesuai kemampuan. Nah, biaya bisa bayar harian, yaitu bisa memilih antara 5.000 atau 7.000 atau 10.000. Kemudian bisa juga bayar bulanan dengan memilih bayar 100.000 atau 150.000 atau bayar yang 200.000. Seperti itu. Lanjut. Silakan untuk yang bagian diagnosis, jelaskan. Teman-teman, gimana? Ditya, apakah ada Ditya? Oke, lanjut. Baik. Baik, Ah, maaf. oh ya udah. Oke, maaf sebelumnya. Jadi untuk diagnosis atau asesmennya sendiri, jadi Mbak bisa langsung ke bagan. Ya, baik. Terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gambaran tentang masalah yang dihadapi oleh Bimba Alfat selama pandemi COVID-19 ini. Jadi ada 3 poin besar yang dihadapi oleh Bimba Alfat. Yang pertama adalah penurunan kualitas belajar anak. Yang kedua ada situasi lingkungan yang kurang mendukung. Dan yang ketiga adalah sistem pembayaran yang kurang sesuai. Nah, jika di breakdown atau diuraikan untuk poin pertama, untuk penurunan kualitas belajar anak, itu karena aktivitas belajar sering diliburkan karena COVID-19. Jadi sehingga anak-anak mungkin hari ini berangkat, besokannya tidak seperti itu. Jadi mungkin materi yang dipelajari hari ini ketika berangkat lagi sudah lupa. Lalu ada kurangnya tenaga pengajar. Yang poin untuk selanjutnya ada situasi lingkungan yang kurang baik, seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak yang sebelumnya. Bimba Alfat ini berada di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Yang seperti kita ketahui, Bekasi itu termasuk di salah satu daerah yang ditetapkan sebagai zona hitam, seperti itu. Sehingga ini semakin memperkecil atau mempersempit gerak Bimba Alfat untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Di poin selanjutnya atau di poin terakhir adalah sistem pembayaran yang kurang sesuai. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan juga tadi, sistem pembayaran di Bimba Alfat itu harian atau bulanan, tapi kebanyakan itu biasanya harian. Nah, karena harian dan karena COVID banyak yang tidak berangkat atau tidak tidak berangkat atau diliburkan, sehingga semakin sedikit yang berangkat kan. Nah, karena semakin sedikit yang berangkat di sini, jadi berpengaruh juga kepada pendapatan di Bimba Alfa. Jadi selama pandemi terdapat penurunan pendapatan yang cukup signifikan yang terjadi seperti itu. Terima kasih. Next. Oke. Baiklah, selanjutnya di intervensi. Setelah asesmen tentang permasalahan, maka dari beberapa intervensi yang Bapak sampaikan gitu di materi yang sebelumnya, itu kami memilih intervensi dengan strategi, yaitu intervensi strategi adalah intervensi yang mencakup strategi yang dilakukan perusahaan atau organisasi menghadapi perubahan yang meliputi budaya perusahaan, merancang nilai atau value bagi karyawan, strategi marketing atau produk, merger, dan akuisisi. Jadi, karena ini perubahan dari pandemi, ya Pak, dari sebelum pandemi ke pandemi, jadi kami itu berusaha untuk melakukan strategi ulang gitu, untuk bagaimana budaya perusahaan bisa dirubah mengikuti perkembangan sekarang gitu, sehingga Bimba Alfat masih bisa
fungsi sebagaimana biasanya. Seperti itu, Pak. Oke, Oke, teman-teman sambil kita bahas bareng-bareng ya. Oke, Ya, ini Bimba Alfat ini kan di Bekasi ya. Ini siapa yang lokasinya paling dekat dengan Bimba ini? Mbak Andin. Andini. Ya. Oke, ini punyanya keluarganya Iya, Pak Andini atau bukan? Atau siapa? Untuk yang di cabangnya memang punya orang tua, Pak. Oh, oke, punya orang tua. Siap. Nanti ya, coba nanti Mbak Andini, karena mungkin ini punyanya sendiri dari keluarga, nanti teman-teman memang akan fokusnya lebih ke Mbak Andini ya, sebagai sumber ya. Oke, pertama teman-teman, kalau kita ngomongin perusahaan ya, usaha, institusi, instansi, ataupun perusahaan swasta, setiap organisasi, setiap perusahaan itu kan punya tujuan, punya visi. Nah, dari visi itu kemudian di breakdown dalam bentuk sasaran atau mungkin target. Nah, masing-masing perusahaan, kalau kita bisa bilang produksi barang dan sebagainya, itu kan arahnya lebih ke omset memang, lebih ke pemasukan sama kualitas produk. Nah, ini kan yang dibahas itu kan bimbingan belajar. Ya. Mbak Andini, ini untuk SD, SMP, atau SMA? Usia TK hingga SD, Pak. Jadi usianya rentan dari usia 4 tahun sampai 6 tahun rentang. Oke, TK sampai SD. Oke, ini kan memang lembaga pendidikan ya, teman-teman ya. Memang kalau misalnya kita mau ngomongin soal lembaga pendidikan, tergantung targetnya lagi ya. Targetnya mungkin di awal bisa jadi soal omset, pemasukan. Tapi biasanya seorang owner tidak hanya memikirkan soal omset. Nah, ini yang perlu dicermati dulu sama teman-teman. Apa yang menjadi sasaran dari Bimba Alfat ini? Tadi saya lihat di struktur, coba Mbak bisa lihat di di diagnosisnya. Oke, stop. Tadi yang cabang-cabang tadi. Yang kotak-kotak. Nah, oke. Ya, kalau misalnya mau ngomongin COVID, mau ngomongin Corona, memang semua aspek kena COVID ya, teman-teman ya. Jadi menyentuh semua semua sektor, entah pendidikan, bisnis, ekonomi dan sebagainya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau mengkaitkan dengan COVID, dengan Corona, ini bisa dikaitkan dengan target atau output-nya Bimba Alfat dulu. Misalnya pertama, ya ini kan tergantung dari visi sama tujuannya ya. Kalau misalnya kita mikir warung makan, kita mikir produksi apa misalnya, atau mungkin Mbak Maria nih jualan tas misalnya, fokusnya kan omset, pemasukan. Nah, kalau untuk institusi pendidikan, memang tidak hanya berpikir soal omset kan, tidak hanya berpikir soal masalah pemasukan. Nah, ini yang perlu dicermati sama teman-teman, yang jadi target dari dari Bimba Alfat ini apa? Apakah lebih mengedepankan kualitas pembelajaran, kemudian atau punya misi apa atau apa? Ini yang perlu dicermati dulu permasalahan umumnya. Nanti baru di breakdown ke bawah. Misalnya gini ya teman-teman ya, kalau kita ngomongin rumah makan misalnya, ya di kelompok sebelumnya kan rumah makan. Rumah makan itu kan output-nya itu kan omset, pemasukan kan. Makin banyak orang yang makan di situ, makin banyak pemasukan yang dia peroleh. Targetnya di situ kan, omsetnya di situ. Nah, kalau kita ngomongin institusi pendidikan, lembaga pendidikan, bimbel dan sebagainya, mungkin beda dengan rumah makan. Bisa jadi omset sebagai utama, bisa jadi bukan. Nah, ini yang saya kira nanti teman-teman juga perlu ngobrol dengan Mbak Andini. Apa sih yang melatar belakangi mungkin dari keluarganya Mbak Andini untuk mendirikan bimbel ini?
apakah memang lebih ke passion, ingin mengaktualisasikan diri, atau pengen mengaplikasikan dari ilmu yang dimiliki si owner, atau pengen memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar Bekasi, atau apa? Ya, memang tidak bisa dipungkiri omset juga pasti mempengaruhi ya, Mbak Andini ya, di masa COVID ya. Tapi kan targetnya tentu nggak hanya omset semata, bisa jadi hal yang lain. Nah, ini yang bisa dicermati dulu sama teman-teman. Masalah umum apa, atau mungkin target apa, atau mungkin sasaran apa yang sampai akhirnya tidak tercapai karena COVID. Ini yang perlu dicatat dulu adalah sasarannya. Sasaran, tujuan, target dari Bimba Alphard ini apa aja. Mungkin ada berapa poin ya, 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Nah, karena masa COVID, ada masa Corona, tentu target tidak tercapai. Nah, dari sekian banyak sasaran tadi, misalnya, mungkin lebih ke kualitas pembelajaran, lebih ke omset, dan sebagainya, dipilih satu sasaran utama yang menjadi sasaran penting bagi bimbel Alphard ini apa? Jadi, karena COVID, ya, itu apa yang paling terdampak, apa yang paling mengaruhi dari target atau sasaran bimbel ini. Itu yang saya kira teman-teman perlu mencermati dulu sih. Kayak misalnya kayak Gojek, kayak Grab, ada yang COVID, ya wis, orang nggak bepergian, orang nggak jalan-jalan, pasti efeknya ke pemasukan. Tapi kalau misalnya bimbel, apakah memang omset yang pada akhirnya paling terdampak? Nah, nanti mungkin ngobrol dengan Mbak Andini ya. Atau ada yang lain. Ya, kayak PAUD, kayak misalnya playgroup dan sebagainya, karena mungkin sekolah diliburkan via online, bisa jadi mungkin kualitas pembelajaran, ya, karena masa online, apalagi TK sama playgroup yang butuh pendampingan, butuh tatap muka, butuh ketemu, terus kalau online jadi ambiar kan. Ini anak saya PAUD ya 4 tahun, terus sistemnya jadi online, ambiar semua, ya, yang belajar orang tuanya, yang ngerjain PR orang tuanya. Jadi artinya kan kualitas pembelajaran benar-benar akhirnya turun. Nah, tapi apakah itu menjadi, mohon maaf ya Mbak Andini ya, ini yang punya orang tua ya? Gini Pak, yang punya itu dulu teman Mama yang jadi kepala sekolah ketika Mama ngajar TK. Itu udah 2002, udah sekitar 2002. Terusnya udah selesai, Mama buka ngaji-ngaji sendiri, tempat-tempat belajar les sendiri di rumah. Tapi biasa Pak nggak nama yang mau aja kayak gitu. Oh, ini udah berapa lama ini? Apanya Pak? Kalau yang di rumah ini, yang Bimba Alphard ini baru bulan abis Lebaran, sekitar bulan Juni ya. Oh, iya baru yang di cabang kantor. Tahun ini apa tahun lalu? Yang kantor pusat yang pusatnya. Tahun ini apa tahun lalu? Tahun ini apa tahun lalu? Tahun ini. Yang di rumah saya ini yang tahun ini. Iya. Makanya buka itu ketika pandemi makanya. Iya, masa COVID ini. Tapi udah direncanakan jauh-jauh hari memang? Atau memang kepikirannya baru pas COVID aja? Karena diajak sama kepala sekolah yang dulu Mama, kayak gitu, Pak. Oke. Jadi, karena cabang, jadi Mama diajak sama temannya yang dulu. Oke, ini kepala sekolahnya siapa? Selain kepala bimbelnya siapa? Astuti. Itu yang temennya Mama atau yang Mama? Bu Astuti. Temannya Mama. Itu yang kepala sekolahnya lah ibaratnya. Nah, ini mungkin teman-teman perlu perlu menelusuri dulu. Ini Bimba Alphard ini apa dasar didirikan Bimba Alphard ini? Jadi kita perlu cross check sih soal apakah ini menjadi mata pencarian utama, apakah ini menjadi pemasukan utama dari si pimpinan atau apa?
Jadi kita yang ambil konsepnya praktikum kewirausahaan nih, ya. Kadang orang buka usaha, kadang orang bikin semacam usaha, itu kan nggak hanya soal duit, nggak hanya soal omset kan. Bisa jadi mungkin lebih ke passion, ya. Tapi juga ada beberapa orang-orang yang memang dia bikin usaha, dia buka usaha karena butuh duit, butuh pemasukan. Nah, orientasinya si pemilik Bimba ini apa? Apakah dia, mohon maaf ya, mungkin karena COVID, dia butuh pemasukan, kemudian mendirikan Bimba. Atau apa? Nah, ini yang perlu tahu dulu sih, teman-teman. Jadi kira-kira tujuan apa yang belum tercapai dari Bimba Alfat ini, baru kemudian di breakdown ya, mana target atau sasaran yang paling penting. Jadi, dipilih satu aja, teman-teman. Dampak COVID ini, pengaruhnya ke apa? Itu dipilih satu yang paling dampak. Apakah kualitas pembelajaran, apakah sistem pembayaran, omset akhirnya, atau lingkungan, atau apa. Kalau misalnya memang yang jadi problem itu adalah kualitas pembelajaran anak, baru kemudian di breakdown. Yang jadi akar masalahnya apa? Kok dimasalahkan kualitas pembelajaran anak? COVID ini kan masalah eksternal ya. Nah, tinggal gimana caranya kan, supaya bisa meningkatkan kembali kualitas pembelajaran anak. Nah, kalau di sini kan teman-teman mengangkat kurangnya tenaga pengajar. Nah, kurangnya tenaga pengajar ini apakah memiliki korelasi dengan penurunan kualitas belajar anak atau enggak? Karena untuk memberikan intervensi, kita harus tahu dulu apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi akar masalah, apa yang menjadi faktor bisa muncul masalah di kualitas pembelajaran anak. Jadi pilih satu aja ya, teman-teman ya. Pilih satu sasaran dari Bimba Alfat, satu sasaran, satu target yang paling dianggap penting, dan itu yang paling memiliki dampak pada COVID, Corona, kemudian di-breakdown lagi ke bawah. Kira-kira intervensinya apa? Programnya apa? Karena kita orang psikologi, tentu lebih mengedepankan dari sisi psikologisnya, sisi SDM-nya. Apakah mungkin ya, perlu ada pelatihan bagi karyawannya, perlu ada pelatihan bagi tenaga pengajarnya, peningkatan teknologi misalnya atau apa. Nah, itu juga bagian dari intervensi sebenarnya. Misalnya mau dirubah secara digital, mau dirubah secara apa dan sebagainya. Gitu, teman-teman, saya kira. Jadi dipilih satu ini ya, satu target yang satu aja. Ya, ini kan ada 3 nih, ya. Jadi dipilih satu target yang paling memiliki dampak dari COVID. Ya, simpel aja. Terus ditarik ke bawah. Kira-kira apa penyebabnya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Nanti ini saya rekam diskusi kita, ya. Nanti misalnya mau dilihat lagi, mau dicek lagi, bisa disaksikan lagi. Terus kalau misalnya ada beberapa hal-hal yang mau ditanyakan, nanti bisa lewat grup ya, teman-teman ya. Nanti biar bisa langsung saya jawab kalau ada. Oke, ini nanti dikumpulkan pas UAS ya, laporannya satu kelompok satu laporan saja. Jadi dibenahi sesuai dengan apa yang kita diskusikan pagi hari ini. Gitu saya kira teman-teman. Ya. Terima kasih banyak. Yang bisa saya sampaikan, terima kasih ya. Sukses semua, sehat semua ya. Terus berpikir positif ya. Insya Allah tahun depan ada kesempatan, ada rezeki bisa ketemu lagi di forum offline ya. Yang lagi P3, yang lagi ambil seminar, tetap semangat ya, tetap berproses ya. Bentar lagi lulus ya, insya Allah ya. Oke, semangat ya. Yep. Kita akhiri ya, teman-teman ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus. Terima kasih banyak. Mbak, saya minta tolong dikirim materinya ya ke grup ya. Oh iya, Pak. Siap. Baik. Thank you semuanya, sukses semuanya, sehat semuanya. Terima kasih.